Kabut turun perlahan di lembah King Luan, menyelimuti pepohonan tua seperti kain kafan. Di tempat yang terasing dari dunia itu, seorang perempuan muda berdiri di depan makam sederhana tanpa nama. Tanahnya masih basah oleh hujan semalam. Lin Yueao menancapkan dupa terakhir, lalu berlutut. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. "Ayah, Ibu," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh angin. "Hari ini genap 7 tahun. Tidak ada jawaban. Seperti biasa, 7 tahun lalu, keluarganya adalah keluarga tabib istana. Ayahnya, Lin Shenzi, dikenal jujur dan lurus. Terlalu lurus untuk bertahan hidup di istana. Dalam satu malam, mereka dituduh meracuni selir kesayangan kaisar. Tuduhan tanpa bukti, namun cukup untuk menjatuhkan pedang Algojo. Yueao masih mengingat bau darah di halaman istana. Masih mengingat suara ibunya yang memanggil namanya sebelum tubuh itu roboh. Sejak malam itu, langit dalam hatinya runtuh. Ia hidup, tapi jiwanya tertinggal di sana. "Jika aku tahu takdir akan seperti ini," bisiknya getir, "aku lebih memilih mati bersama kalian." Ia berdiri, mengibaskan tanah dari lututnya. Di wajahnya tak ada air mata. Air mata sudah habis bertahun-tahun lalu. Di lembah ini, Yueao dikenal sebagai tabib perempuan yang dingin dan pendiam. Ia menyembuhkan siapapun yang datang, tanpa banyak tanya, tanpa senyum. Orang-orang berkata ia berhati lembut. Yueao tahu itu bohong. Yang tersisa di dadanya hanyalah kehampaan dan dendam yang dipelihara diam-diam. Sore itu, saat ia sedang menjemur ramuan obat, derap kuda memecah keheningan lembah. Yueao mengangkat kepala. 3 prajurit istana berhenti di depan pondok kayunya. Seragam mereka berwarna hitam dengan lambang naga keemasan, tanda istana kekaisaran. Dadanya menegang. Salah satu prajurit turun dari kuda. "Apakah kau Lin Yueao?" "Aku," jawabnya singkat. "Kau dipanggil ke istana." Yueao tertawa kecil, pahit. "Istana? Setelah membunuh keluargaku, sekarang mereka ingin apa dariku?" Prajurit itu mengerutkan kening. "Berhati-hatilah dengan ucapanmu. Jika ingin membunuhku, lakukan saja di sini," kata Yueao datar. "Aku tidak akan kabur." Prajurit itu terdiam sejenak, lalu menurunkan suaranya. "Bukan perintah eksekusi. Kau diminta mengobati seseorang." "Mengobati siapa?" "Penghuni istana tua." Yueao membeku. Istana tua adalah tempat terkutuk. Semua orang tahu. Tempat di mana seorang monster dikurung, makhluk yang konon membawa sial dan kematian. Tak ada tabib yang bertahan lebih dari 3 hari di sana. "Kenapa aku?" tanya Yueao dingin. "Karena kau tidak punya apapun untuk hilang," jawab prajurit itu jujur. Jawaban itu menusuk, tapi benar. Malam itu, Yueao kembali melangkah ke istana, tempat yang ia sumpahi takkan pernah diinjak lagi. Istana tua berdiri di ujung kompleks, terpisah, gelap, dan sunyi. Lampu-lampu redup bergoyang tertiup angin. Bau lembab dan obat basi memenuhi udara. Seorang pelayan tua menyambutnya dengan wajah pucat. "Nona Lin, jika kau ingin hidup, jangan melihat wajahnya terlalu lama." Yueao melangkah masuk tanpa menjawab. Pintu besi dibuka perlahan. Di dalam, seorang pria duduk membelakangi cahaya. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar. Separuh wajahnya tertutup topeng hitam retak. Separuh lainnya, hangus dan penuh bekas luka. Yueao berhenti sejenak. Bukan karena takut, melainkan karena terkejut oleh kesedihan yang terpancar dari punggung itu. "Hei Yan," kata pelayan itu dengan suara gemetar. "Tabib baru telah datang." Pria itu tertawa rendah. Suara serak, dingin. "Tabib lagi?" Ia menoleh sedikit. Mata hitamnya tajam seperti pisau. "Berapa hari kali ini?" Pelayan itu mundur ketakutan. Aku permisi." Pintu ditutup. Mereka berdua sendirian. Yueao maju selangkah. "Aku Lin Yueao." "Pergi." Suara Hei Yan keras dan penuh kebencian. "Aku tidak butuh disembuhkan." "Tubuhmu demam."
Racun sudah menyebar ke paru-paru, jawab Yueao tenang. Jika tidak diobati, kau mati dalam 3 bulan. Hei Yan tertawa kasar. Bagus. Yueao menatapnya lurus. Kalau begitu, kenapa kau masih bernapas? Pertanyaan itu membuat ruangan sunyi. Hei Yan berdiri mendadak. Kau tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut? Balas Yueao. Aku sudah melihat wajah kematian sejak kecil. Tatapan mereka bertabrakan. Untuk pertama kalinya, Hei Yan tidak melihat ketakutan, melainkan kehampaan yang sama dengannya. Kau berbeda, gumamnya. Dan kau bukan monster, jawab Yueao pelan. Hanya seseorang yang terluka terlalu dalam. Hei Yan membalikkan badan. Jangan sok mengenalku. Aku tidak ingin mengenalmu, kata Yueao sambil mengeluarkan peralatan obat. Aku hanya melakukan tugasku. Malam itu, ia membersihkan luka Hei Yan tanpa gentar. Darah mengalir. Bau busuk racun menusuk hidung. Namun Yueao tidak berhenti. Semua tabib sebelumku muntah atau pingsan, kata Hei Yan dingin. Kau tidak. Darah tidak lebih menjijikkan dari hati manusia, jawab Yueao singkat. Tangannya berhenti sejenak saat Hei Yan mengerang menahan sakit. Jika sakit, teriaklah, katanya. Tidak perlu, balas Hei Yan. Aku sudah terlalu lama berteriak dalam hati. Yueao menatap wajah rusaknya, dan untuk sesaat, ia melihat dirinya sendiri di sana. Jiwa yang hancur, hidup karena terpaksa. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan tinggal. Hei Yan menoleh tajam. Apa? Aku akan mengobatimu, ulang Yueao. Bukan karena istana memerintahkanku, tapi karena aku mau. Dan jika aku membunuhmu? Yueao mengikat perban terakhir. Kalau kau benar-benar monster, aku sudah mati sejak tadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, istana tua tidak sepenuhnya sunyi. 2 jiwa terluka mulai saling mengintip, bukan dengan cinta, melainkan dengan luka yang sama. Dan tak satu pun dari mereka tahu, pertemuan ini akan mengguncang seluruh kerajaan. Hujan turun sejak pagi, membasahi atap istana tua hingga suara tetesannya terdengar seperti langkah kaki tak kasat mata. Lin Yueao berdiri di depan meja obat, menggiling ramuan dengan tenang, seolah-olah tidak berada di tempat yang disebut orang sebagai sarang monster. Hei Yan, panggilnya tanpa menoleh. Jangan bergerak. Aku bukan patung, jawab pria itu kasar dari ranjang. Dan jangan panggil namaku seperti itu. Kalau begitu berhenti menggerakkan lukamu, sahut Yueao datar. Atau kau ingin infeksi? Hei Yan mendecak. Lebih baik mati daripada terus diikat di tempat terkutuk ini. Yueao menoleh, tatapannya dingin. Kalau kau benar-benar ingin mati, kau tidak akan meneguk obatku setiap malam. Ucapan itu membuat Hei Yan terdiam. Wajah rusaknya menegang. Lalu ia memalingkan muka. Yueao mendekat. Tangannya terampil, membersihkan bekas luka bakar di pipi dan lehernya. Bau ramuan pahit bercampur darah segar memenuhi udara. Kau tidak muntah, gumam Hei Yan pelan. Tidak menutup mata, tidak memalingkan wajah. Kenapa harus? Balas Yueao. Wajah ini menjijikkan. Yueao berhenti sejenak. Yang menjijikkan adalah orang-orang yang menciptakan wajah ini. Hei Yan tertawa pendek, pahit. Kau pintar berbicara. Tabib-tabib lain juga begitu, sebelum mereka lari ketakutan. Aku bukan mereka. Aku juga bukan orang baik, balasnya cepat. Aku bisa kejam. Aku bisa membunuh. Kalau begitu kita seimbang, kata Yueao sambil mengikat perban. Aku juga bukan perempuan baik. Hei Yan menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya menyimpan kebingungan. Kau selalu bicara seolah tidak peduli hidup atau mati. Yueao menjawab tanpa emosi. Karena aku sudah mati sejak lama. Hening menyelimuti ruangan. Hujan di luar terdengar semakin deras. Kenapa kau bertahan di sini? Tanya Hei Yan akhirnya. Istana ini membawa sial. Kau bisa pergi. Yueao mengemasi peralatannya. Kalau aku pergi, kau mati. Itu urusanku. Itu tugasku, balasnya. Dan mungkin,
Kesalahanku. Hei Yan tertawa rendah. Kesalahan? Aku tabib, kata Yueo. Tapi aku gagal menyelamatkan orang-orang yang seharusnya hidup. Hei Yan mengatupkan rahang. Jadi kau menebusnya padaku? Mungkin, jawab Yueo jujur. Atau mungkin aku hanya bosan melihat orang yang ingin mati tapi tidak berani mengakuinya. Ucapan itu menusuk. Berani bicara seperti itu di hadapanku, geram Hei Yan. Yueo menatapnya lurus. Aku tidak takut padamu. Bodoh. Mungkin, ia mengangkat bahu. Tapi kebodohan inilah yang membuatmu masih hidup. Hari demi hari berlalu. Pertengkaran kecil menjadi rutinitas. Hei Yan selalu mengeluh pahitnya obat. Sementara Yueo selalu memaksanya menelan sampai habis. Suatu malam, Hei Yan menepis mangkuk obat. Cairan hitam tumpah ke lantai. Cukup, bentaknya. Aku bukan kelinci percobaanmu. Yueo membeku, lalu perlahan berlutut, membersihkan lantai dengan kain. Tangannya gemetar. Obat itu langka, katanya pelan. Aku menumbuknya semalaman. Hei Yan menatap punggungnya. Ada sesuatu yang mencubit dadanya. Kau bisa memarahiku, katanya lebih pelan. Yueo berdiri. Aku tidak marah. Aku hanya lelah. Kata itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Hei Yan merasa bersalah. Besok aku akan meminumnya, katanya canggung. Yueo mengangguk singkat. Malam itu, saat Yueo tertidur di kursi, Hei Yan menatap wajahnya dalam diam. Tidak cantik mencolok, tidak lembut seperti wanita istana. Tapi ada ketenangan yang tidak pernah ia miliki. Ia meraih selimut dan menutupkan ke bahunya. Bodoh, gumamnya. Kenapa kau baik padaku? Yueo terbangun setengah sadar. Karena kau juga tidak seburuk itu. Hei Yan tersentak. Kau pura-pura tidur. Tidak sepenuhnya, jawab Yueo pelan. Mereka saling diam. Yueo, kata Hei Yan ragu. Jika suatu hari aku menjadi orang yang kau benci. Yueo memandangnya. Kalau hari itu tiba, aku akan menghadapinya. Seperti hari ini. Di tengah istana terkutuk, dua jiwa yang saling melukai mulai menemukan kehangatan. Bukan dari cinta, melainkan dari pengakuan bahwa mereka sama-sama rusak. Dan mungkin, justru karena itu, mereka bisa bertahan. Malam itu, istana tua diterangi cahaya lilin yang gemetar. Angin dingin menyusup lewat celah jendela, membuat bayangan di dinding menari seperti arwah yang tak tenang. Lin Yueo duduk di samping ranjang Hei Yan, menatap mangkuk obat di tangannya dengan alis berkerut. Aroma ramuan itu berbeda. Bukan pahit biasa. Ada bau logam yang menusuk, samar, tapi jelas bagi hidung seorang tabib. Obat ini, gumam Yueo pelan. Ada yang salah? Suara Hei Yan terdengar serak. Ia duduk setengah bersandar, topeng hitam masih menutupi separuh wajahnya. Yueo tidak menjawab. Ia mengangkat mangkuk itu ke cahaya lilin, memperhatikan warna cairannya yang terlalu gelap. Kau meminumnya setiap hari? Tanyanya akhirnya. Hei Yan terkekeh pendek. Sejak bertahun-tahun lalu, racun, obat, atau apapun yang mereka kirim, aku tidak pernah diberi pilihan. Mereka. Yueo menoleh tajam. Hei Yan diam. Yueo meletakkan mangkuk itu perlahan. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Sejak beberapa hari terakhir, ia sudah mencurigai sesuatu. Luka bakar di wajah Hei yang terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Bekasnya tidak seperti api biasa, melainkan reaksi zat kimia yang disengaja. Ia mengambil jarum perak, menusukkannya sedikit ke sisa obat. Ujung jarum berubah kehitaman. Wajah Yueo mengeras. Ini bukan racun sembarangan, katanya dingin. Ini racun istana. Hei Yan menegang. Apa bedanya? Bedanya, suara Yueo bergetar. Racun ini hanya bisa dibuat oleh tabib kekaisaran tingkat tinggi. Formula terlarang. Digunakan untuk menghilangkan seseorang tanpa membunuhnya, atau membuatnya hidup dalam penderitaan. Ruangan menjadi sunyi. Api lilin berkeretak. Hei Yan tertawa rendah, pahit. Jadi mereka gagal membunuhku. Yueo berdiri.
Ini bukan kegagalan. Ini hukuman. Ia mendekat, dengan hati-hati membuka sedikit ikatan di topengnya. Aku perlu melihat lebih dekat. Tidak, suara Hei Yan mengeras. Jangan. Kau ingin aku menyembuhkanmu atau tidak? Yueao menatapnya lurus. Tatapan mereka saling menekan. Akhirnya, Hei Yan mengalihkan pandangan. Lakukan. Topeng itu dilepas perlahan. Meski sudah berkali-kali melihat wajahnya, kali ini Yueao menatap lebih lama, lebih teliti. Kulit yang rusak, urat kehitaman yang menjalar dari pipi ke leher, bekas luka yang tidak simetris, tanda reaksi racun jangka panjang. Ini bukan kutukan, ini siksaan. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanya Yueao pelan. Hei Yan tidak menjawab. Yueao mengambil pisau kecil, menggores sangat tipis di kulit sehat di pergelangan tangannya. Ia menampung setetes darah di kain putih. Maaf, katanya singkat. Hei Yan hanya mendengus. Beberapa saat kemudian, Yueao menatap hasilnya dengan wajah pucat. Tubuhmu membentuk resistensi aneh, bisiknya. Seperti darah bangsawan. Hei Yan menoleh cepat. Apa maksudmu? Yueao mengangkat kepala. Darahmu tidak seperti orang biasa. Keheningan jatuh seperti palu. Hei Yan tertawa, tapi tawanya pecah. Hentikan, jangan bermain tebak-tebakan. Aku tidak bercanda, balas Yueao. Aku tumbuh di istana. Ayahku tabib kekaisaran. Aku tahu perbedaan ini. Hei Yan berdiri mendadak. Cukup. Ia berjalan menjauh, bahunya kaku. Jika kau ingin hidup, berhentilah menggali. Kalau aku berhenti, kata Yueao tegas, kau akan mati. Hei Yan berhenti melangkah. Apa kau pikir istana akan membiarkanmu hidup selamanya? Lanjut Yueao. Racun ini diperbarui setiap beberapa bulan. Kau perlahan dibunuh. Lebih baik mati, gumam Hei Yan. Yueao mendekat, suaranya melembut namun tegas. Kau tidak ingin mati. Kalau kau ingin, kau sudah mati sejak lama. Kata-kata itu menghantamnya. Hei Yan mengepalkan tangan. Dadanya naik turun. Pergilah, katanya parau. Aku tidak ingin kau terlibat lebih jauh. Yueao menatap punggungnya lama. Lalu berkata pelan, aku sudah terlibat sejak hari pertama aku menginjak istana ini. Malam semakin larut. Angin mengguncang jendela. Akhirnya, Hei Yan berbicara. Namaku, bukan Hei Yan. Yueao menahan napas. Namaku Zhao Jingyuan. Nama itu seperti petir di langit jernih. Yueao mundur setengah langkah. Itu, nama pangeran mahkota. Yang mati terbakar 7 tahun lalu, lanjutnya dingin. Menurut catatan istana. Jantung Yueao berdegup keras. Ia teringat malam pembantaian keluarganya. Tahun yang sama, kekacauan yang sama. Kau bercanda, bisiknya. Hei Yan menoleh. Mata hitamnya kelam. Aku berharap begitu. Ia duduk perlahan. Suaranya berubah berat, seolah setiap kata harus ditarik dari luka lama. Malam itu, ayah dan ibuku mengundang keluarga istana untuk jamuan. Pamanku, Zhao Kang, menuangkan arak sendiri. Yueao menggenggam tangannya. Mereka menyeretku ke aula belakang. Zhao Kang memerintahkan tabib untuk menghapus wajahku. Katanya, dunia tidak perlu melihat wajah pangeran gagal. Yueao menutup mulutnya. Napasnya tersengal. Mereka menuangkan racun itu ke wajahku, lanjut Jingyuan pelan. Api digunakan untuk menutupinya. Aku masih sadar. Air mata mengalir dari sudut mata Yueao tanpa disadari. Seorang pengawal tua menyelamatkanku, membawaku keluar istana, tapi racunnya sudah menyebar. Hening. Sejak itu, kata Jingyuan pahit, aku hidup sebagai monster. Lebih aman mati dari dunia. Yueao duduk perlahan. Kakinya lemas. Semua terasa masuk akal. Tahun pembantaian. Racun istana. Istana tua. Mengapa ia disembunyikan, bukan dibunuh? Jadi, keluargaku, suara Yueao gemetar, juga korban kekuasaan yang sama? Jingyuan menatapnya. Ayahmu menolak menandatangani dokumen palsu.
Zhao Kang membutuhkan kambing hitam. Dunia Yueao runtuh untuk kedua kalinya. Ia tertawa kecil, nyaris histeris. Jadi ini lelucon takdir? Maaf, kata Jingyuan lirih. Jika aku mati malam itu, mungkin keluargamu hidup. Yueao menggeleng keras. Jangan berkata seperti itu. Ia berdiri, menatap Jingyuan dengan mata merah. Kau tidak bersalah. Lalu siapa? Tanyanya getir. Kekuasaan, jawab Yueao dingin. Dan orang-orang yang haus akan itu. Jingyuan menunduk. Sekarang kau tahu, kau masih ingin tinggal. Yueao terdiam lama. Akhirnya ia berkata, aku percaya padamu. Jingyuan mendongak tajam. Kenapa? Karena luka ini, Yueao menyentuh dadanya sendiri, merasa terlalu familiar untuk menjadi kebohongan. Mereka saling menatap dalam sunyi. Jika kau tetap di sini, kata Jingyuan perlahan, kau akan mati bersamaku. Yueao mengambil mangkuk obat baru, meletakkannya di tangannya. Kalau begitu, aku akan memastikan kau hidup. Untuk pertama kalinya, mata Jingyuan bergetar. Di istana tua yang terkutuk, sebuah rahasia besar terungkap, bukan hanya tentang identitas seorang pangeran, tetapi tentang dua jiwa yang disatukan oleh luka yang sama. Dan sejak malam itu, takdir kerajaan mulai bergerak. Malam itu, istana tua tidak lagi terasa sekadar tempat pengasingan. Bayangannya memanjang, seolah mengintai setiap keputusan yang akan diambil. Lin Yueao berdiri di depan jendela berdebu, memandang lentera istana yang berkelip di kejauhan. Terlalu jauh, namun tidak mustahil dijangkau. Di belakangnya, Zhao Jingyuan duduk diam. Sejak pengakuan malam itu, ia menjadi lebih pendiam, seolah setiap kata bisa menjatuhkan hukuman mati. Aku akan membantu, kata Yueao akhirnya, memecah kesunyian. Jingyuan mengangkat kepala dengan cepat. Tidak. Yueao menoleh, tatapannya tegas. Aku tidak meminta izin. Kau tidak mengerti. Suara Jingyuan rendah namun tajam. Begitu kau melangkah ke jalur ini, kau tidak bisa mundur. Zhao Kang tidak menyisakan saksi. Yueao tersenyum tipis, tanpa kehangatan. Ia sudah membunuh keluargaku. Mundur atau maju, hasilnya sama. Jingyuan mengepalkan tangan. Aku tidak ingin kematianmu menjadi harga balas dendamku. Ini bukan tentangmu saja, balas Yueao pelan. Ini tentang semua orang yang dihancurkan istana. Ia berjalan mendekat, mengeluarkan gulungan kertas dari balik lengan bajunya. Aku sudah memikirkan rencana. Jingyuan terdiam. Sejak kapan? Sejak aku tahu luka di wajahmu adalah racun istana, jawabnya. Sejak aku tahu pamanku juga pembunuh ayahku. Ia membuka gulungan itu di atas meja. Sketsa istana, tanda-tanda jalur pelayan, gudang obat, ruang arsip lama. Kau menggambar ini? Jingyuan tercengang. Ayahku dulu mengajariku membaca peta istana, kata Yueao. Ia bilang, tabib yang ingin hidup lama harus tahu jalan kabur. Jingyuan menelan ludah. Apa yang kau rencanakan? Pertama, Yueao menunjuk wajah Jingyuan. Aku akan menyembuhkanmu. Perlahan, tidak sampai benar-benar pulih. Kenapa setengah-setengah? Tanyanya curiga. Karena wajah ini, jawab Yueao, menyentuh topeng hitamnya, adalah pelindungmu. Jika kau tiba-tiba tampak seperti pangeran lagi, kau akan dibunuh sebelum sempat bernapas. Jingyuan mengangguk perlahan. Kedua, lanjut Yueao, aku akan kembali ke istana sebagai tabib. Jingyuan berdiri mendadak. Tidak bisa. Aku punya alasan yang sah, kata Yueao dingin. Tabib istana kekurangan tenaga. Dan aku anak Lin Shenzi, nama itu masih dicatat. Itu justru membuatmu lebih berbahaya. Justru karena itu, balas Yueao tajam. Mereka tidak akan menduga aku berani kembali. Jingyuan menatapnya lama. Kau mempertaruhkan nyawamu dengan sadar. Yueao tersenyum pahit. Sejak kapan hidupku tidak dipertaruhkan? Beberapa hari kemudian, Yueao melangkah masuk ke kompleks istana dalam jubah tabib sederhana.
Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bilah pisau. Tatapan curiga mengikuti dari balik tirai dan pilar. Seorang tabib tua menahannya. Nama? Lin Yueao. Pria itu mengangkat alis. Kau berani kembali? Aku tidak punya rumah lain, jawab Yueao tenang. Ia ditempatkan di gudang obat lama, tempat yang jarang dikunjungi, namun menyimpan catatan bertahun-tahun. Di sanalah ia mulai bekerja. Malam demi malam, ia membuka arsip usang, mencatat pengiriman racun, tanda tangan palsu, perintah eksekusi medis. Setiap bukti disalin dengan tangan gemetar, disembunyikan di balik lapisan ganda kotak obat. Suatu malam, seorang pelayan perempuan mendekatinya diam-diam. Nona Lin, bisik pelayan itu, Anda mencari racun api hitam? Yueao menegang. Siapa yang menyuruhmu? Aku dulu melayani permaisuri, kata pelayan itu cepat. Sebelum beliau mati. Yueao menahan napas. Namamu? Mei Lian. Sejak malam itu, jaringan kecil terbentuk. Tabib yang dibungkam, pelayan yang kehilangan tuan, pengawal yang disingkirkan. Mereka bergerak pelan, seperti semut di balik bayangan naga. Di istana tua, Jingyuan menunggu dengan sabar yang dipaksakan. Yueao hanya datang setiap 3 hari, membawa obat dan kabar singkat. Zhao Kang memerintahkan racun baru, bisiknya suatu malam. Lebih kuat, aku menukarnya dengan versi lemah. Jingyuan menatapnya tajam. Jika mereka tahu. Mereka tidak tahu, potong Yueao. Belum. Ia mulai mengoleskan salep baru ke wajah Jingyuan. Luka itu terasa terbakar. Kau menyakitiku, desis Jingyuan. Kalau tidak sakit, itu tidak bekerja, jawab Yueao. Dan jika aku tidak selamat? Yueao berhenti, menatapnya lurus. Maka aku akan menyeret Zhao Kang ke neraka bersamaku. Keheningan jatuh. Yueao, suara Jingyuan lebih pelan. Mengapa kau sejauh ini? Ia menunduk, jarinya masih di wajahnya. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian dalam dendamku. Hari-hari berikutnya semakin menegangkan. Zhao Kang mulai mencium bau pengkhianatan. Pengawasan diperketat. Beberapa pelayan menghilang. Suatu malam, Mei Lian ditangkap dan diseret keluar dari asrama. Yueao bersembunyi di balik tirai. Napasnya tercekat saat mendengar jerit tertahan. Kau kenal tabib Lin? Tanya suara dingin Zhao Kang dari kejauhan. Aku hanya membersihkan ruang obat. Suara Mei Lian bergetar. Yueao menutup mata, kukunya menusuk telapak tangan sendiri. Keesokan paginya, Mei Lian kembali, pucat, penuh luka. Aku tidak mengatakan apapun, bisiknya. Jangan berhenti. Yueao menggenggam tangannya. Aku berjanji. Malam itu, Yueao kembali ke istana tua dengan langkah goyah. Jingyuan langsung tahu ada yang salah. Apa yang terjadi? Perang sudah dimulai, jawab Yueao lirih. Dan tidak ada jalan pulang. Jingyuan berdiri di depannya. Jika kau ingin berhenti. Tidak, potong Yueao tegas. Aku sudah memilih. Ia menatapnya, mata penuh tekad dan kelelahan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang menolak diam. Jingyuan menunduk dalam. Kalau kita gagal bersama, kata Yueao. Dan jika berhasil, kerajaan ini akan berdiri di atas kebenaran. Di balik tembok istana yang dingin, seorang pangeran yang tersembunyi dan seorang perempuan tanpa apa-apa mulai menggoyahkan tahta. Bukan dengan pedang terlebih dahulu, melainkan dengan keberanian untuk melawan. Malam itu turun dengan senyap, membawa hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Di istana tua, hanya satu lentera yang menyala. Cahayanya lembut, cukup untuk menerangi wajah Zhao Jingyuan yang setengah tertutup bayangan. Lin Yueao duduk di hadapannya, membawa mangkuk salep baru. Aroma obat itu lebih ringan dari sebelumnya. Pertanda luka perlahan membaik. Jangan bergerak, katanya pelan. Jingyuan menuruti. Ia menatap api lentera, bukan wajah Yueao. Sejak salep itu mulai bekerja, garis-garis hitam di kulitnya memudar sedikit demi sedikit.
Wajah yang dulu rusak kini perlahan memperlihatkan sisa ketampanan yang lama terkubur. Itu terlihat berbeda, kata Jing Yuan akhirnya. Suaranya rendah. Yue Yao mengangguk. Racunnya melemah. Tapi kau masih harus menyembunyikan diri. Jing Yuan tersenyum tipis, pahit. Atau mungkin kau mulai menyesal menyembuhkanku. Tangan Yue Yao berhenti. Kenapa kau berkata begitu? Jing Yuan menarik napas dalam. Jika wajah ini pulih, aku bukan lagi monster. Aku kembali menjadi pangeran. Orang yang membawa kematian. Yue Yao menatapnya lama. Aku tidak menyembuhkanmu agar kau tampak indah. Lalu untuk apa? Tanyanya, hampir berbisik. Untuk mengembalikan apa yang direnggut darimu, jawab Yue Yao lembut. Dan agar kau bisa memilih hidup. Keheningan menyelimuti mereka. Jing Yuan menoleh, akhirnya berani menatapnya. Kau tahu apa yang paling kutakutkan? Katanya pelan. Yue Yao tidak menjawab. Ia menunggu. Aku takut, kau hanya akan mencintaiku ketika wajah ini pulih. Ketika aku bukan lagi Heiyan. Kata-kata itu jatuh berat. Yue Yao menghela napas. Ia meletakkan mangkuk obat, lalu duduk lebih dekat. Aku jatuh cinta padamu, katanya perlahan, saat kau masih bersembunyi di balik topeng. Saat kau membentakku karena pahitnya obat. Saat kau mengira dirimu tidak layak diselamatkan. Jing Yuan terdiam, matanya bergetar. Aku mencintaimu, lanjut Yue Yao, saat semua orang memanggilmu monster. Jing Yuan menggeleng kecil. Kau tidak tahu seperti apa aku sebelum ini. Aku tidak peduli, jawab Yue Yao tegas. Aku mengenalmu sekarang. Ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangan Jing Yuan dengan ragu. Jing Yuan tidak menarik diri. Yue Yao, aku tidak menjanjikan kebahagiaan, katanya lirih. Aku bahkan tidak tahu apakah kita akan hidup. Tapi jangan ragukan perasaanku. Jing Yuan menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Diam, tanpa suara. Aku tidak pantas, bisiknya. Jika aku tampan nanti, jika aku duduk di singgasana, dunia akan mencintaiku. Tapi aku takut kau tidak lagi melihatku. Yue Yao mengangkat wajahnya dengan lembut. Aku melihatmu bahkan saat kau menyembunyikan diri. Ia menyentuh bekas luka di pipinya, tanpa ragu. Wajah ini bukan alasan cintaku. Jing Yuan menutup mata, menahan getar di dadanya. Jika suatu hari aku kembali menjadi Pangeran Zhao Jingyuan. Kalau hari itu tiba, potong Yue Yao, aku akan mencintaimu sebagai Zhao Jingyuan. Tapi aku jatuh cinta pada Heiyan. Sunyi menyelimuti mereka. Hanya suara api lentera yang berkeretak. Jingyuan perlahan meraih tangan Yue Yao, menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan. Jika aku mati, katanya pelan, jangan menangis. Yue Yao tersenyum tipis, getir. Aku sudah terlalu banyak menangis. Tapi untukmu, mungkin aku akan melanggar janjiku. Ia bersandar di bahu Jing Yuan. Tidak ada ciuman, tidak ada janji manis. Hanya kehangatan sederhana di tengah kebohongan dan bahaya. Malam itu, cinta tumbuh bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai keberanian untuk bertahan. Di istana yang penuh tipu daya, dua jiwa rusak menemukan satu alasan untuk hidup, satu sama lain. Dan meski fajar esok mungkin membawa darah dan pengkhianatan, malam itu mereka memilih untuk percaya. Langit di atas istana tampak lebih rendah dari biasanya, seolah awan gelap sengaja menekan atap-atap emas kekaisaran. Angin membawa bau besi dan hujan, pertanda badai yang akan datang, entah dari alam atau dari manusia. Zhao Kang berdiri di aula naga dengan tangan terlipat di belakang punggung. Jubah hitamnya menyapu lantai batu, matanya menyipit memandang para pejabat yang berlutut. Akhir-akhir ini, katanya dingin, terlalu banyak tikus berkeliaran di istanaku. Tak satu pun berani menjawab. Katakan padaku, lanjutnya pelan namun menusuk. Sejak kapan tabib perempuan bernama Lin Yueao kembali ke istana? Seorang pejabat kesehatan menelan ludah. T3 bulan lalu, Paduka. Putri dari Lin Shenzi, Zhao Kang tersenyum tipis. Tabib yang mati karena fitnah.
Kata terakhir diucapkannya dengan nada mengejek. Menarik, gumamnya. Orang mati kembali ke istana, dan bersamaan dengan itu, racun tertentu mulai menghilang dari gudang. Tatapan Zhao Kang beralih ke kepala pengawal rahasia. Selidiki. Aku ingin tahu siapa yang dia temui, apa yang dia lakukan, dan untuk siapa dia bekerja. Siap, Paduka. Jaring mulai ditarik. Di sisi lain istana, Lin Yueao berjalan cepat melewati lorong sempit menuju gudang obat. Jantungnya berdetak tidak wajar. Sejak pagi, ia merasakan tatapan asing menempel di punggungnya. Ia membuka pintu gudang dan menguncinya dari dalam. Tangannya gemetar saat menarik papan lantai tersembunyi, mengeluarkan gulungan catatan, daftar pengiriman racun api hitam, perintah rahasia eksekusi medis, dan tanda tangan Zhao Kang. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri. Sedikit lagi. Ketukan keras tiba-tiba menghantam pintu. Tabib Lin, suara kasar terdengar. Buka pintu. Darah Yueao membeku. Ia menyelipkan gulungan itu ke balik pakaian dalamnya, lalu membuka pintu dengan wajah setenang mungkin. 3 pengawal berdiri di sana. Salah satunya memegang pedang terhunus. Ada apa? Tanya Yueao dingin. Paduka memanggilmu, kata pengawal itu. Sekarang. Aula interogasi terasa dingin meski lentera menyala terang. Zhao Kang duduk di kursi tinggi, menatap Yueao seperti menatap serangga yang hampir diinjak. Lin Yueao, katanya lembut beracun. Kau tampak sehat. Terlalu sehat untuk seseorang yang kehilangan seluruh keluarganya. Yueao berlutut. Paduka berkenan memanggil saya? Aku penasaran, lanjut Zhao Kang. Mengapa seseorang sepertimu begitu rajin membuka arsip lama? Yueao mengangkat kepala, tatapannya jernih. Karena saya tabib, Paduka. Arsip adalah bagian dari pekerjaan saya. Benarkah? Zhao Kang mengangkat tangan. 2 pengawal menyeret Mei Lian masuk. Wajahnya lebam, bibirnya pecah. Jantung Yueao hampir berhenti. Kau mengenalnya? Tanya Zhao Kang santai. Mei Lian gemetar. Nona Lin. Yueao menunduk, menahan emosi. Ia pelayan istana. Banyak pelayan mengenal saya. Zhao Kang bangkit, melangkah turun perlahan. Dia mengaku kau sering menanyakan tentang racun api hitam. Yueao menelan ludah, lalu tersenyum kecil. Paduka, katanya pelan, jika saya ingin meracuni seseorang, saya tidak akan sebodoh itu bertanya pada pelayan. Hening. Zhao Kang menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Kau cerdas. Ia mendekat hingga hanya sejengkal, tapi kecerdasan sering berubah menjadi pengkhianatan. Zhao Kang mengangkat tangan, bawa dia ke ruang bawah. Mei Lian menjerit. Paduka, bukan dia, saya yang. Pedang berkilat, darah memercik ke lantai. Yueao menjerit tertahan, tubuhnya gemetar. Ia menatap tubuh Mei Lian yang roboh, matanya masih terbuka. Zhao Kang berbisik di telinganya. Ini peringatan. Yueao mengangkat wajah, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Paduka ingin saya takut? Zhao Kang tersenyum. Aku ingin kau jujur. Yueao menatapnya balik, dengan mata basah namun tajam. Kalau saya bersalah, Paduka tak perlu peringatan. Paduka hanya perlu membunuh saya. Sunyi membeku. Akhirnya Zhao Kang melangkah mundur. Pergi, tapi ingat, aku sedang mengawasimu. Malam itu, Yueao berlari menuju istana tua, tubuhnya gemetar. Jing Yuan berdiri begitu melihatnya. Apa yang terjadi? Yueao jatuh berlutut. Mei Lian, mati. Wajah Jing Yuan mengeras. Amarah dan rasa bersalah bercampur. Zhao Kang mencurigaiku. Lanjut Yueao terisak. Kita hampir kehabisan waktu. Jing Yuan menggenggam bahunya. Kau harus pergi. Sekarang. Yueao menggeleng keras. Tidak. Mei Lian mati agar aku hidup. Aku tidak akan lari. Ia mengeluarkan gulungan bukti. Aku berhasil menyelamatkan ini. Jing Yuan menatapnya lama, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, kita bergerak malam ini. Jenderal Wei Chong menerima mereka di markas rahasianya.
Wajah tua itu mengeras saat melihat cap dan tanda tangan pada dokumen. Ini cukup, katanya berat. Cukup untuk menggulingkan Zhao Kang. Tapi dia menguasai istana, kata Yueao, dan pasukan elit. Wei Chong tersenyum tipis. Tidak semua pasukan setia pada tiran. Malam itu, lonceng peringatan berbunyi. Api menyala di beberapa titik. Pengawal terbelah. Sebagian membuka gerbang dalam, sebagian menyerang rekan sendiri. Pemberontakan meledak. Yueao berdiri di aula bersama Wei Chong, memaparkan bukti di hadapan para pejabat yang gemetar. Ini tanda tangan Zhao Kang, katanya lantang. Ini perintah pembunuhan. Ini racun terlarang. Dan ini pengakuan palsu yang menewaskan puluhan keluarga. Ruangan riuh. Pengkhianatan, teriak Zhao Kang, memasuki aula dengan pedang terhunus. Tangkap mereka. Jing Yuan melangkah maju, topengnya dilepas. Aku berdiri di sini, katanya lantang, sebagai Zhao Jingyuan, putra kaisar terdahulu. Keheningan pecah oleh teriakan kaget. Zhao Kang menatapnya, wajahnya berubah pucat lalu merah. Kau seharusnya mati. Malam ini, balas Jingyuan dingin, kau yang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosamu. Pedang beradu. Duel mereka brutal, penuh amarah dan kenangan darah. Zhao Kang menyerang tanpa ampun. Jing Yuan menangkis dengan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Semua ini karena kau lemah, teriak Zhao Kang. Tidak, balas Jing Yuan sambil mendorongnya mundur. Ini karena kau serakah. Pedang Zhao Kang terlepas. Jing Yuan mengarahkannya ke leher pamannya. Zhao Kang tertawa gila. Bunuh aku, kau sama saja denganku. Jing Yuan menahan napas, lalu menurunkan pedang. Hukum akan melakukannya. Pengawal menangkap Zhao Kang. Di tengah kekacauan, Jing Yuan menoleh mencari Yueao. Ia menemukannya terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya basah air mata. Jing Yuan berlutut, memeluknya erat. Sudah selesai, bisiknya. Yueao menggenggam bajunya. Tidak, Mei Lian. Jing Yuan menutup matanya, menahan perih. Aku berutang nyawa padanya. Dan padamu. Di aula berdarah itu, di antara runtuhnya tirani, dua jiwa terluka bertahan, bukan tanpa kehilangan, tapi dengan kebenaran yang akhirnya terungkap. Dan fajar mulai menyingsing di atas kerajaan yang tak lagi sama. Hujan turun ringan pada pagi penobatan, seolah langit memilih menangis pelan daripada merayakan kemenangan. Gerbang istana terbuka lebar, namun bau darah dari malam sebelumnya masih belum sepenuhnya menghilang. Batu-batu aula telah dibersihkan, tapi sejarah tidak semudah itu dicuci. Zhao Kang jatuh bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peringatan. Ia tidak dieksekusi di depan umum. Atas keputusan Dewan dan desakan Jenderal Wei Chong, Zhao Kang dilucuti gelarnya dan mengakhiri hidupnya di penjara istana. Sendirian, tanpa kemegahan, tanpa nama. Jing Yuan tidak datang menemuinya. Bukan karena benci, melainkan karena tidak ingin membiarkan masa lalu terus mengikat masa depan. Hari itu, Zhao Jingyuan berdiri di aula naga sebagai kaisar sah. Ia mengenakan jubah kekaisaran berwarna putih gading, warna berkabung sekaligus awal baru. Luka di wajahnya masih terlihat samar, tidak sepenuhnya hilang. Ia memilih tidak menyembunyikannya. Para pejabat berlutut serempak. Hidup kaisar! Sorak itu menggema, namun Jing Yuan tidak langsung duduk di singgasana. Ia berdiri lama, menatap aula yang pernah menjadi tempat kematian orang tuanya, tempat wajahnya direnggut, tempat ia dikubur hidup-hidup oleh sejarah palsu. Ia menghela napas dalam. Hari ini, katanya lantang, aku menerima tahta bukan sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab atas darah yang tertumpah. Suara aula sunyi. Kerajaan ini berdiri di atas penderitaan banyak orang, lanjutnya. Dan selama aku berkuasa, tidak akan ada lagi racun yang dijadikan alat kekuasaan. Tidak ada lagi keluarga yang dimusnahkan demi satu singgasana. Beberapa pejabat menunduk lebih dalam. Di antara kerumunan, Lin Yueao berdiri di sisi aula, mengenakan pakaian tabib sederhana.
Tangannya terlipat di depan dada, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kelelahan panjang. Ia tidak ingin berada di sana. Setelah segalanya berakhir, ia berniat pergi. Kembali ke lembah, kembali ke sunyi. Ia sudah kehilangan terlalu banyak untuk berani meminta lebih. Setelah upacara, Jing Yuan memanggilnya ke taman belakang istana. Taman itu pernah menjadi tempat ibunya membaca kitab obat, dulu sekali. Sekarang bunga plum bermekaran, putih dan rapuh. Kau ingin pergi, kata Jing Yuan tanpa menoleh. Yueo terkejut, lalu tersenyum kecil. Kaisar terlalu pandai membaca hati orang. Aku mengenalmu, balas Jing Yuan pelan. Lebih dari siapapun. Yueo memandang kolam di depan mereka. Aku bukan bagian dari istana ini. Aku hanya lewat. Tanpa dirimu, kata Jing Yuan lirih, aku tidak akan berdiri di sini. Yueo menggeleng. Kau akan tetap hidup, dengan atau tanpaku. Jing Yuan menoleh, menatapnya tajam. Jangan meremehkan apa yang telah kau lakukan. Ia mendekat selangkah. Aku ingin mengangkatmu sebagai permaisuri. Kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang tenang. Yueo terdiam lama. Tidak, katanya akhirnya. Aku tidak bisa. Kenapa? Jing Yuan menahan napas. Karena aku tidak ingin hidupku diukur oleh gelar, jawab Yueo jujur. Karena aku tidak ingin orang-orang mengatakan aku naik ke singgasana melalui cinta. Jing Yuan tersenyum pahit. Kau selalu begitu, memilih jalan tersulit. Yueo mengangkat wajah. Dan kau selalu mencoba menyelamatkan semua orang. Ia melangkah mundur. Aku ingin kembali menjadi tabib, menyembuhkan orang-orang yang tidak punya nama. Jing Yuan terdiam lama. Kalau begitu, katanya akhirnya, aku akan memaksamu dengan caraku sendiri. Yueo mengernyit. Apa maksudmu? Keesokan harinya, dekret kekaisaran diumumkan. Lin Yueo diangkat sebagai tabib kerajaan tertinggi, dengan wewenang penuh atas sistem medis istana dan rakyat. Tidak ada yang berani menentang. Dan di akhir dekret, satu kalimat yang membuat seluruh aula terdiam. Lin Yueo, tabib kerajaan, juga akan menjadi permaisuri kekaisaran. Yueo berdiri kaku di aula saat mendengar itu. Ia menoleh tajam ke arah Jing Yuan. Kaisar itu menatapnya dengan mata tenang, bukan memerintah, melainkan memohon. Malam itu, mereka berbicara lama. Aku tidak ingin dirimu dikurung oleh protokol, kata Jing Yuan. Aku ingin kau tetap menjadi dirimu. Permaisuri tidak bebas, jawab Yueo lirih. Permaisuriku bebas, balas Jing Yuan. Karena kerajaan ini akan belajar bahwa kecantikan sejati tidak lahir dari mahkota, melainkan dari keberanian dan belas kasih. Yueo menutup mata. Air mata jatuh tanpa suara. Aku takut, bisiknya. Takut kehilanganmu. Takut kehilangan diriku. Jing Yuan menggenggam tangannya. Aku juga. Tapi jika kita terus lari dari ketakutan, luka kita tidak akan pernah sembuh. Pernikahan mereka dilakukan sederhana, tanpa pesta besar, tanpa parade panjang. Hanya bunga plum, doa leluhur, dan langit yang cerah setelah hujan panjang. Yueo tidak mengenakan hiasan kepala berat. Rambutnya dibiarkan sederhana. Wajahnya tidak dipoles berlebihan. Permaisuri tidak cukup anggun, bisik seorang pejabat. Jing Yuan mendengarnya. Permaisuriku, katanya lantang, adalah perempuan yang berdiri di tengah darah dan memilih menyelamatkan nyawa. Itu lebih anggun daripada emas. Tahun-tahun berlalu, kerajaan berubah perlahan. Sistem racun istana dihapus. Arsip lama dibuka. Keluarga korban dipulihkan namanya. Yueo membuka klinik di luar tembok istana. Ia sering terlihat dengan jubah sederhana, tangannya berlumur obat, tertawa kecil bersama anak-anak desa. Apa kau menyesal? Tanya Jing Yuan suatu malam, melihatnya lelah tapi tersenyum. Yueo bersandar di bahunya. Tidak, aku hanya lelah dengan cara yang benar. Jing Yuan tersenyum. Mereka tidak memiliki banyak kemewahan. Tidak selalu sepakat. Luka lama kadang kembali terasa saat malam terlalu sunyi. Namun di singgasana itu,
Sebuah bunga tumbuh, bukan karena cahaya mahkota, melainkan karena tanah yang pernah basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, kerajaan belajar bahwa kekuasaan tidak selalu harus kejam. Kadang, ia hanya perlu hati yang cukup berani untuk mencintai, bahkan dalam bentuk yang paling rusak sekalipun. Musim semi datang lebih lambat tahun itu. Bunga plum di halaman dalam istana baru mekar setengah, seolah masih ragu apakah dunia benar-benar telah aman untuk menjadi indah. Angin pagi menyusup lembut, membawa aroma tanah basah dan daun muda, bau kehidupan yang pelan, tapi nyata. Zhao Jingyuan berdiri di balkon Aula Naga, memandang istana yang perlahan berubah. Tidak ada teriakan, tidak ada denting senjata. Hanya suara langkah para pelayan dan burung yang kembali bersarang di atap-atap tinggi. Kerajaan akhirnya bernapas. Di belakangnya, langkah kaki ringan terdengar. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. "Kau tidak tidur lagi?" tanya Lin Yueo pelan. Jingyuan tersenyum kecil. "Aku takut jika aku menutup mata, semua ini akan hilang." Yueo mendekat, berdiri di sampingnya. Ia tidak mengenakan pakaian permaisuri. Hanya jubah tabib sederhana, lengan dilipat rapi. Rambutnya diikat seadanya. "Kalau semua ini mimpi," katanya lembut, "maka itu mimpi yang dibangun dengan terlalu banyak darah untuk dilupakan." Jingyuan menoleh padanya. Wajahnya masih menyimpan bekas luka samar, tidak sepenuhnya hilang, dan memang sengaja dibiarkan. Luka itu bukan lagi aib. Ia pengingat. "Kadang aku masih mendengar suara mereka," katanya lirih. "Ayah, ibu, orang-orang yang mati karena namaku." Yueo terdiam sejenak, lalu meraih tangannya. "Aku juga," jawabnya. "Setiap kali aku menutup luka seseorang, aku teringat luka yang tidak sempat kusentuh." Mereka berdiri diam, tidak mencoba menghibur satu sama lain. Mereka telah belajar bahwa tidak semua kesedihan perlu disembuhkan. Beberapa cukup ditemani. Hari itu, Jingyuan mengumumkan keputusan terakhir yang akan mengubah arah kerajaannya. Ia membuka aula rakyat, ruang yang dulu hanya boleh dimasuki pejabat tinggi, untuk siapapun yang ingin mengajukan keluhan, permohonan, atau kesaksian tentang masa kelam pemerintahan Zhao Kang. Satu persatu, rakyat datang. Petani yang tanahnya dirampas. Ibu yang anaknya mati di penjara tanpa pengadilan. Tabib yang dipaksa meracuni atas perintah istana. Yueo duduk di sisi aula, mencatat, mendengar, menahan air mata. Setiap cerita terasa seperti membuka kembali luka lama, tapi juga seperti membersihkannya perlahan. Seorang pria tua berlutut gemetar di hadapannya. "Tabib Lin," katanya serak, "aku tidak minta keadilan. Aku hanya ingin namaku tidak lagi disebut pengkhianat." Yueo menggenggam tangannya. "Namamu akan dipulihkan." Pria itu menangis tanpa suara. Malamnya, Yueo kembali ke paviliun kecil di sisi taman, tempat ia memilih tinggal, jauh dari kamar megah permaisuri. Jingyuan menemuinya di sana, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kau tahu," katanya sambil duduk di lantai, "para pejabat masih bingung denganmu." "Kenapa?" Yueo tersenyum lelah. "Karena mereka tidak tahu harus memanggilmu apa," jawab Jingyuan. "Permaisuri yang tidak duduk di aula hias. Tabib yang bisa membantah kaisar." Yueo tertawa kecil. "Biarkan mereka bingung. Dunia tidak runtuh karena itu." Jingyuan menatapnya lama. "Kau menyesal?" "Tidak," jawabnya mantap. "Aku hanya masih belajar hidup tanpa kebencian." Jingyuan mengangguk. "Aku juga." Beberapa tahun berlalu. Kerajaan Zhao tidak menjadi utopia. Masih ada konflik. Masih ada pengkhianatan kecil. Tapi tidak ada lagi pembantaian diam-diam. Tidak ada racun yang diselipkan dalam cawan anggur. Yueo mendirikan Akademi Tabib Rakyat. Anak-anak miskin belajar di sana tanpa memandang asal. Ia sering terlihat mengajar dengan tangan berlumur obat, wajah lelah tapi hidup. Suatu sore, seorang murid bertanya, polos, "Guru, benarkah yang mulia dulu monster?" Seluruh ruangan terdiam. Yueo tersenyum lembut. Ia pernah disakiti.
seperti banyak orang. Apakah guru mencintainya sejak itu? Yueao terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, Jing Yuan mendengar cerita itu malamnya. Ia tertawa pelan, lalu berkata, sepertinya aku akan selalu dikenang sebagai monster. Yueao menyentuh pipinya. Monster yang memilih tidak menjadi iblis. Itu lebih dari cukup. Pada suatu malam musim gugur, Yueao duduk sendirian di taman, memandangi bulan. Jing Yuan datang dan duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Apa yang kau pikirkan? Tanya Jing Yuan akhirnya. Aku berpikir, kata Yueao pelan, jika waktu bisa diulang, apakah kita akan memilih jalan yang sama? Jing Yuan menatap langit. Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Apa? Jika aku harus kembali menjadi monster lagi, katanya lirih, aku ingin bertemu denganmu lagi. Yueao tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku akan tetap datang, dengan atau tanpa topeng. Mereka saling bersandar, dua jiwa yang tidak pernah sepenuhnya sembuh, dan tidak perlu. Karena cinta mereka bukan tentang menghapus luka, melainkan tentang hidup bersama dengannya. Dan di kerajaan itu, orang-orang mulai percaya pada satu hal sederhana, bahwa kecantikan sejati tidak lahir dari wajah tanpa celah. Bukan dari mahkota emas, melainkan dari keberanian untuk tetap memilih kebaikan. Bahkan setelah dunia mengajarkan betapa kejamnya ia bisa menjadi. Di singgasana yang dulu dibangun di atas darah, kini tumbuh bunga yang mekar perlahan. Tidak sempurna, tidak abadi, tapi nyata. Dan itu sudah cukup.